keberanian. Orang lagi damai dia, saya paling berani. Kita siap perang, takbir. Allahu Akbar. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah. Di mana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita, Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang Mongol. Yang ada apa yang mereka katakan? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Ini untuk siapapun. Setuju tidak setuju urusan tidak penting, yang penting kita sepakat. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, seperti yang sudah saya janjikan bahwa sebetulnya bagian terpenting dari narasi Kiai Haji Imaduddin ini adalah offset di bagian ketika membawakan ayat. Sekarang telaah pertama adalah ketika menjelaskan ayat itu sendiri ada salah menyambungkan sebuah peristiwa. Fokus kepada ayatnya dulu. Perhatikan yang garis merah. Itu ayat yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini bercerita tentang umatnya Nabi Musa yang memang tidak mau berperang. Jadi tidak berkaitan dengan mereka bersesumbar ingin berperang, lalu ketika disuruh berperang malah tidak mau berperang. Bukan. Memang ada dalam Al-Quran orang-orang yang berkuar-kuar minta agar diperintahkan untuk berperang, semangat berperang itu, tetapi setelah diperintahkan berperang malah tidak berperang. Tetapi bukan ini ayatnya, dan bukan umatnya Nabi Musa. Nah, perhatikan ya. Yang bergaris merah itu kan yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kamu saja yang berperang dengan Tuhanmu. Kami di sini saja duduk-duduk. Kan begitu bahasanya. Ini sambungan dari ayat 21 karena ini ayat 24 surah Al-Maidah kalau tidak salah. Perhatikan redaksinya, tidak perlu saya bawakan tafsirnya. Cukup saya jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab tafsir. Coba perhatikan ayat 21 dulu. Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khosirin. Ya, jadi itu perintah langsung agar umatnya Nabi Musa itu memasuki tanah yang dijanjikan, Baitul Maqdis, dan janganlah berpaling dari Tuhanmu, jangan murtad. Ya. Nanti kamu akan rugi. Artinya kalau diperintahkan itu taat, begitu ya. Kemudian di ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka itu sudah menolak sejak awal. Wahai Nabi Musa, di situ ada orangnya. Sudah ada penguasanya, sudah ada isinya, begitu ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami enggak mau masuk ke situ sampai mereka keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, kami mau masuk. Nah, jadi memang sejak awal sudah enggak mau perang. Tidak mau ada kekerasan, pemalas memang ya. Penakut juga. Maka kemudian qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima, ada dua orang dari mereka itu yang Allah berikan nikmat, mereka itu punya khasyah, punya ketakutan kepada Allah, artinya taatlah, beriman dan taat. Diberi semangat gitu. Udkhulu, masuklah, masuk dululah. Alaihimul bab, masuk dulu lewat pintunya ya. Fa idza dakhaltumuhu, kalau kamu sudah masuk, fa innakum ghalibun, nanti kalian akan menguasai. Mesti mereka akan pergi. Jadi diberikan spirit. Tapi yang namanya memang sudah tidak mau perang, mereka malah menjawab, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada,
kami tidak akan pernah memasuki tanah Al-Muqaddasah itu. Nggak akan kami masuk, wahai Musa. Madamu fiha, selama mereka masih di situ. Lalu mereka itu requestnya, fadhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Jadi kamu masuk saja dulu, kamu dengan Tuhanmu saja yang berperang mengusir mereka. Kami nunggu saja di sini. Nah, gitu ya. Jadi memang sejak awal sudah malas. Jadi nggak ada mereka ini keluar-keluar mau perang. Jadi kan sudah tidak sesuai. Lalu ayat apa yang sesuai dengan deskripsi, yaitu keluar-keluar minta perang setelah diperintahkan perang malah tidak perang? Saya bacakan ayatnya. Nah, ini dia, perhatikan. Ini ayat yang berbicara tentang orang yang keluar-keluar minta perang setelah disuruh perang malah kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Al-Baqarah ya. Jadi bukan Al-Maidah, lain cerita. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ya. Jadi ini Bani Israel tapi setelah Nabi Musa. Jadi sudah bukan cerita tentang Nabi Musa. Memang tentang Bani Israel ya. Apa itu ceritanya? Itu qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka meminta atau berkata kepada nabi mereka. Ya. Apa ucapan mereka itu? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi, ya, coba utus kepada kami atau coba jadikan di antara kami ini, angkat di antara kami ini penguasa atau pemimpin atau raja atau apa gitu, di mana akan mengajak kami untuk berperang di jalan Allah. Qala, maka nabinya menjawab, karena nabinya ini faham, ini umatnya ini penakut, pengecut, tapi sok-sok berkuar-kuar. Ya. Ada itu tafsirnya begitu ya. Jadi nabinya ini sudah menyaksikan keberanian umatnya karena mereka tahu bahwa umatnya ini minal jubana, orang-orang penakut. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Memangnya kalau diwajibkan perang, kalian mau perang? Nah, kira-kira begitu kalau kita terjemahkan bebasnya. Qalu, mereka menjawab sok pede. Wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ada apa ya Rasul? Ada apa ya Nabi, kami tidak mau perang di jalan Allah. Sementara nyata-nyata kami sudah dirugikan. Kami diusir dari rumah-rumah kami. Kami terpisah dari keluarga kami. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu falamma kutiba alaihimul qital, setelah beneran oleh Allah diwajibkan kepada mereka perang, tawallau, malah mereka itu ngibrit, berpaling, tidak mau, illa qalilan, kecuali sedikit saja. Jadi banyak yang lip sync minta perang, padahal posisinya mereka sudah dirugikan. Artinya untuk memperjuangkan hak mereka sebetulnya, tapi namanya penakut, ya, nggak mau. Sedikit saja yang masih berani. Wallahu alimum bidzalimin. Maka sesungguhnya Allah itu tahu dengan orang-orang yang zalim. Nah, begitu ya. Kan ini bukti nyata bahwa tafsiran Kiai Haji Madudin itu meleset gitu ya. Jadi bahwa ayat yang dibaca oleh Kiai Haji Madudin itu tidak bicara tentang umatnya Nabi Musa, tetapi bicara tentang umatnya Nabi setelah Nabi Musa. Ya dari ayatnya saja dibaca itu, alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa ya. Jadi bagaimana tafsirnya? Qauluhu ta'ala alam taro ilal mala'i min bani Israil dan seterusnya sampai kepada firman Allah min ba'di Musa, ay min ba'di mauti Musa. Berarti ini Nabi Musa sudah enggak ada. Ini masa setelah Nabi Musa itu sudah tidak ada. Apakah mereka termasuk umatnya Nabi Musa? Oh enggak. Di sini mereka punya nabi sendiri. Perhatikan, idz qalu linabiyyin lahum, ketika mereka itu berkata kepada nabinya mereka. Berarti bukan Nabi Musa lagi toh. Tafsirnya ini diperjelas ya. Idz qalu linabiyyin lahum wakhtalafu, dan ulama berbeda pendapat fi dzalikan nabiyyi, tentang nabi tersebut. Faqala Qatadah, maka berkata Qatadah, huwa Yusha bin Nun, itu adalah Nabi Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf alaihi salam. Jadi keturunan dari Nabi Yusuf, punya anak Afraim, kemudian punya anak Nun, kemudian punya anak Yusha. Berarti cicitnya Nabi Yusuf. Terakhir waqala Saddi, dan berkata Imam Saddi, ismuhu Syam'un, nama nabi tersebut adalah Syam'un. Berarti mereka ini ya kalau enggak umatnya Nabi Syam'un, ya umatnya Nabi Yusha. Bukan umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa memang sejak awal sudah tidak mau perang. Ketika suruh masuk Baitul Maqdis ya, bumi yang dijanjikan,
Mereka tidak mau karena di dalam sudah ada orangnya. Jadi mereka nyuruh Nabi Musa saja yang maju, usir orang-orang itu. Minta tolong sama Tuhanmu, kami nunggu di sini saja. Inna hahuna qaidun gitu ya. Jadi gitu ya, jadi nggak nyambung. Ya mungkin ini bagi pembelanya ini bukan kesalahan fatal, tapi hati-hati Pak. Ya kalau yang bicara YouTuber salah begini wajar, tapi katanya ngulama baca tafsir kok begitu gitu loh. Kalau ngulamanya saja mencontohkan baca Al-Quran asal nembak, gimana yang lain begitu loh, gitu loh. Artinya kalau kalau koki handal itu bukan hanya harus enak makanannya, tapi juga harus rapi. Ini koki handal makanannya asin, gimana yang lain begitu ya. Allahumma adina